Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfana Irfian dengan NIM 110362022 dari kelas MP2020C. Izinkan saya untuk mempraktekkan mengajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PTN yang diampu oleh dosen Ibu Joyka dan Ibu Revita. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar untuk kelas 12 IPS dengan materi Perang Dunia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman BBS IPS 1. Kembali lagi bersama Ibu. Bagaimana? Apakah pagi ini masih ada yang ngantuk atau udah semangat belajar? Hari ini kelas kita bagian jadwal daring ya teman-teman. Sebelum Ibu mulai, Ibu izin mau absen teman-teman dulu. Hari ini yang nggak hadir siapa? Kemarin yang sempat nge-PC Ibu itu Dara sama Raihan berdua izin agak absen ya. Ade hadir, Ahmad hadir, Arta hadir, Azal hadir, Cynthia hadir, Dara izin, Dani hadir, Dona hadir, Hakim hadir, Hilal hadir, Ismi hadir, Laila hadir, Linus hadir, Marcel hadir, Olivia hadir, Putri hadir, Raihan izin, Salsa hadir, Sana hadir, dan Jaka juga hadir. Baik, dari 20 yang tidak hadir cuma 2 orang ya, Dara dan Dani. Baik, sebelum itu boleh ketua kelas buat memimpin kelasnya untuk baca doa dan memulai kelasnya pagi hari ini. Baik, berdoa selesai, terima kasih. Sekarang Ibu mau mulai buat kita masuk ke materi ya, jadi jangan pada letoy, jangan pada lemas, kita harus semangat karena menurut Ibu ini materinya seru banget teman-teman. Kemarin kan kita baru selesai ngebahas perkembangan iptek di era globalisasi. Sekarang kita bakal masuk untuk membahas ini. Perang Dunia Satu. Nah, siapa yang tahu Perang Dunia Satu itu apa? Pasti udah pada nggak asing dong buat teman-teman. Apa itu Perang Dunia Satu disebabkan oleh apa? Cuman kita akan mendalami materi tersebut, oke? Jadi tolong simak, Ibu merhatiin nih kalian yang masih pada off-cam. Jadi Ibu harap on-cam dan kita harus interaktif ya di pembelajaran pagi ini. Oke, kita mulai. Jadi Perang Dunia Satu ini terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November 1918. Nah, ini Ibu membuat mindmap nih, biar kalian lebih ingat gitu. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi yang pertama, ada penyebab umum dan penyebab khusus dari Perang Dunia itu sendiri. Penyebab umumnya kita akan belajar seperti pengertian, latar belakang, dan juga kepentingannya. Kemudian masuk lagi ke penyebab khususnya, terlebih penyebab khusus Perang Dunia Satu, kayak apa itu penyebabnya, pemicunya, tujuannya. Kita juga bakal belajar alur cerita dan prosesnya, kemudian juga dampaknya. Nah, dampak yang disebabkan oleh Perang Dunia Satu ini mengarah ke Perang Dunia Kedua, di mana nanti kita juga bakal belajar penyebab pemicu dan tujuan dari PD2 ini melalui alur cerita dan prosesnya. Nah, dampak dari Perang Dunia Kedua ini adalah Perang Dingin. Tapi itu nanti dulu. Kita sekarang fokus ke Perang Dunia Satu dulu. Ya, teman-teman. Nah, ini Ibu ada nih video edukatifnya. Ibu mohon disimak. 100 years ago ended a war whose intensity and scale the world had never before seen. A war that involved more than 60 million soldiers around the globe. In this video, we retrace the origins, events, and consequences of World War I. To understand the origins of World War I, we start in 1871 at the end of the Franco-German War between the French Empire and the Confederation of North Germany, allied with the German states of the South. After 6 months of fighting, France is defeated and the victors unite to form the German Empire. Alsace and Moselle are annexed to the new empire, frustrating the French side. In the following years, Germany would greatly advance its industry and economy. The country also builds alliances, first with the Austro-Hungarian Empire and then with Italy, which is frustrated by France colonizing Tunisia. The three form the Triplice or Triple Alliance. Growing in power and status, Germany begins colonizing African territories.
For its part, France allies with the Russian Empire and signs a secret pact of non-aggression with Italy, thus avoiding a second front in case of war. The British Empire fears the rise of the German army, more specifically of its navy. Britain comes out of isolation, moves closer to France, and then to Russia. Together, they form the Triple Entente. In the Balkans, the Austro-Hungarian Empire annexed Bosnia and Herzegovina, much to the displeasure of neighboring Serbia, which dreamed of one day uniting the South Slav people. This project appeals to Russia, which diplomatically allies itself with Serbia. On June 29, 1914, a young Serbian nationalist from Bosnia murders the heir to the throne of Austria and his wife in Sarajevo. Austria-Hungary accuses Serbia of having organized the attack and, despite Russian threats, declares war the following month. In a few days, the conflict spreads between the countries of the Triple Entente and the Triple Alliance. Only Italy remains neutral for the moment. The German plan is to overcome the French army concentrated in the east by planning an attack from the north. To achieve this, Germany invades Luxembourg and Belgium in violation of their neutrality in the conflict. The French, British, and Belgian armies are forced to retreat. Fearing the capture of Paris, the French government moves to Bordeaux, but the German army turns away from the city to continue surrounding the French army. They are then attacked on the flanks by the army of Paris, which forces them to retreat further north, marking the failure of the Schlieffen Plan. The new German objective is to take over the strategic ports of Calais, Dunkirk, and Boulogne to cut British supplies. The inferior Belgian army cannot resist the German advance. In the plain of Yser, the choice is then made to open lock gates to flood the polders. With the German army stopped in their tracks, the front line is edged out with the construction of 700 kilometers of trenches, stretching from the North Sea to Switzerland. With the war front lines stabilized in the west, Germany sent its troops to the east to fight against a Russian offensive, which puts pressure on Austria-Hungary. After some hesitation, the Ottoman Empire decides to support Germany in the war. This creates several new fronts, one in the Caucasus, another in the Sinai against the British Protectorate in Egypt with the goal of controlling the Suez Canal, and finally, a third front in the British Protectorate of Kuwait over the issue of oil resources. To weaken the Ottoman Empire, Britain supports an Arab rebellion by promising them independence in liberated lands. Finally, Italy declares war on Austria-Hungary with the hope of gaining new territory. In Asia, Japan went to war against Germany and seized its colonies in the Pacific and China. In Africa, German colonies are stormed by French, British, and Belgian forces. Many people from colonized territories are enlisted in European armies. France mobilizes nearly 800,000 people, a large proportion of whom are sent to Europe. The British Empire, for its part, enlists 2.7 million men from its dominions and colonies. More than half come from British India. In the Balkans, Bulgaria goes back to war alongside the Central Empires. The country has a great territorial appetite and wants to expand in all directions. Serbia is attacked on two fronts and is quickly invaded. In the West, Germany continues with military innovations. It becomes the first to organize aerial bombardments carried out by Zeppelin airships. London and Paris are regularly attacked. The Air Force is initially used for tracking and reconnaissance, but planes are quickly fitted out with machine guns, resulting in the first aerial battles. In another first, Germany launches submarine wars in British territorial waters, sinking ships it encounters. Finally, in the trenches, both sides use toxic gases that cause many casualties. Despite some attempts to find breakthroughs, the front lines of war remain fixed, at great human cost. In the trenches, soldiers who survive the fighting are forced to live in harsh conditions. Mud, vermin, rats, and the smell of decaying corpses put their nerves to the test.
In the spring, the French side began mutinies that would be suppressed. Germany also tires of the stalemate. The country is now focused on war. Czars. At the same time, the United States of America finds itself becoming a victim of the commercial blockade in the Atlantic. They decide to go to war alongside the Allies. In Russia, a second revolution allows the Bolsheviks to come to power, who immediately sign a ceasefire with the Central Empires. With the Russian front under control, Germany concentrates its troops on the west. The country succeeds in a breakthrough in the trenches and approaches Paris, which it bombards. But the German army moves too fast to the south. The French army counterattacks and disintegrates German defenses. In panic, German soldiers retreat to the north. From this moment, the Allies lead on all fronts. In Germany, mutinies and a revolutionary wave force the emperor to abdicate and allows the signing of the armistice, marking the end of the Great War that kills more than 18 million people. On June 28, 1919, a peace treaty is signed at Versailles. German representatives are not invited, and the country is forced to accept all demands of the victors. Germany and its allies are held solely responsible for war damages and must pay heavy compensation. Austria-Hungary and the Ottoman empires are dismantled, making way for new countries or colonies. Germany, meanwhile, finds itself humiliated and indebted. Its army is disbanded and colonies shared among the allies. The country cedes roughly 15% of its territory to France, Belgium, Denmark, and Poland, which is recreated. The only consolation is Germany remains largely intact due to no fighting on its territory, and its industry is still standing. The humiliation imposed upon Germany already leaves it with a desire for revenge. Baik, jadi gitu ya teman-teman videonya. Selanjutnya, baik seperti itu ya teman-teman videonya. Kemudian lanjut nih. Nah, tadi kan kita udah dijelaskan secara singkat dan padat ya. Apa itu apa itu Perang Dunia Bersatu, gimana latar terjadinya, apa saja yang terjadi, gimana strategi-strategi antara negara-negara yang perang, kemudian dampaknya yang dihasilkan dari Perang Dunia Satu. Jadi, kalau kita reka ulang. Nah, ada dua sebab penyebab terjadinya Perang Dunia Satu ini. Ibu menjelaskan sebabnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pertentangan antara negara Eropa. Jadi di negara Eropa ini memang banyak yang banyak yang bergesekan gitu. Contohnya negara Jerman sama Prancis. Dulu mereka pernah perang di tahun 1870. Kemudian contoh yang kedua yaitu pertentangan antara negara Jerman dan Inggris. Mereka belum perang, cuma agak bergesekan karena kedua belah pihak ini punya gencatan senjata yang mengerikan gitu. Terlebih Inggris ini punya armada laut yang kuat. Kemudian ada perperangan antara Rusia dan Austria ini yang merebutkan daerah Balkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di video. Oke, selanjutnya ada politik mencari kawan. Jadi ketegangan antara negara yang ada di kawasan Eropa ini semakin meruncing gitu, kayak semakin serem situasinya. Jadi Prancis dan Jerman ini tuh sama-sama cari teman. Nah, Eropa ini tuh kebagi jadi dua blok Jerman sama blok Prancis. Dari blok Jerman ini dengan Triple Alliance mereka bikin sekutu sama Hungaria dan Italia karena Jerman dan Austria ini kayak udah sekawan gitu, udah gabung kan Jerman Austria, kemudian mereka membuat aliansi juga dengan Hungaria dan Italia di tahun 1882. Kemudian ada Triple Entente, yaitu ketika blok Prancis ini mendirikan pertemanan dengan Inggris dan Rusia pada tahun 1907. Nah, Bulgaria ini juga masuk ke blok Jerman karena waktu itu Bulgaria ini merasa kecewa atas Rusia.
Jadi mereka pas perang Balkan itu Rusia ini nggak mau ngebantuin Bulgaria. Nah, setelah sebab umum ada juga nih sebab khususnya seperti tadi yang dijelaskan dalam video. Ada tragedi Sarajevo. Jadi putra mahkota Austria ini, si Franz Ferdinand, si Franz dan istrinya ini, pas lagi jalan-jalan ke Sarajevo, Bosnia, itu dibunuh oleh anggota Serbia pada tanggal 28 Juni 1914. Kemudian Austria pun mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Nah, Serbia ini nggak mau ngelakuin apa yang Austria minta. Akhirnya Austria pun menyatakan perang. Nah, kenapa serangan Austria dan Serbia ini dianggap sebagai awal Perang Dunia Satu? Karena mereka ini saling berteman. Austria ini teman sama Jerman, jadi dia minta tolong untuk ke Jerman untuk bantu perang sama Serbia, karena Serbia ini dilindungi oleh Rusia. Jadi mereka ini saling bersangkutan. Terus Austria minta bantuan ke Jerman, kemudian Serbia minta bantuan ke Rusia, Rusia minta bantuan ke Prancis, Prancis minta bantuan ke Inggris, dan juga sebaliknya Jerman pun minta bantuan ke semua teman-temannya. Nah, kemudian di Perang Dunia Satu ini ada blok-blok seperti tadi yang dijelaskan dalam video, ada blok sentral dan blok sekutu. Nah, blok sentral ini yang memimpin Jerman. Nah, mereka ini yang gabung itu ada Turki, Bulgaria, sama Austria. Kayak tadi kan Turki berantem war sama Inggris karena memperebutkan minyak dan juga lain-lainnya. Nah, sekutu ini dipimpin oleh Perancis, ada Inggris, Rusia, kemudian ada juga Amerika Serikat yang bergabungnya agak telat nih. Dia gabung tahun 1915. Kemudian Jepang juga menjadi satu-satunya negara Asia yang bergabung di Perang Dunia Satu. Oke, selanjutnya nih ada Front Barat. Jadi Front Barat ini benar-benar dari semua tempat perang mereka ini yang paling mengerikan gitu posisinya, karena ini tempat terdepan perang. Jadi Jadi Front Barat ini merupakan parit yang dibuat oleh tentara Jerman dan Perancis untuk ngehold atau kayak di posisi skakmat. Jadi mereka nggak ada yang maju, nggak ada yang mundur, perangnya di tengah situ aja. Nah, ini mereka buat dari parit sini, dari laut ini yang di dekat Dunkirk sini ke arah sini. Ini mereka Jerman itu jeleknya Jerman di sini dia ngelewatin Belgia, dan sedangkan Belgia itu netral, dia nggak ada di pihak sekutu, nggak ada di pihak ini juga aliansi. Jadi Jerman ini nerobos perjanjian netral mereka. Akhirnya Jerman itu berantemnya di Belgium nih. Nah, perang parit ini tuh menjadi strategi utama dalam Perang Dunia Satu, karena selama beberapa tahun berikutnya bisa dikatakan para serdadu ini hidup di parit-parit ini. Jadi kehidupan di sana juga benar-benar sulit. Para prajurit pun hidup dalam ancaman terus-menerus dibom. Terus mereka juga tuh mereka nggak berhenti-henti menghadapi ketakutan dan ketegangan yang luar biasa. Jadi kerugian yang udah diterima Jerman dan Prancis dalam Perang Dunia Satu ini melebihi dari 20 juta serdadu yang mengalami keadaan yang mereka di dalam parit-parit ini, dan sebagian besar meninggal di sana. Nah, jadi strategi Jerman dalam menghancurkan Prancis ini kan Jerman datang lewat Belgia dan ingin menyerang ibu kota Prancis pada saat itu. Cuman di Prancis ini ternyata dalam perbatasan antara Jerman dan Prancis di Belgia ini dibangun kayak semacam benteng yang ada senapan apinya, ada senjata api yang machine gun gitu. Jadi waktu strategi Jerman buat apa habis gali parit itu kan strategi Jerman membuat serdadunya ini pada menyerang Prancis. Cuman ini hasilnya karena tentara Prancis bakal nembak-nembakin mereka yang keluar dari parit pakai pistol itu, pakai senjata mesin itu. Kemudian melihat Jerman kayak kemudian Inggrisnya juga membalas serangan Jerman di Verdun dengan pertempuran Somme. Nah, Inggris ini kayak mengalihkan mengalihkan fokusnya Jerman ini dengan perang sama Turki. Kayak Inggris kan armadanya besar ya, dia militernya bagus. Jadi dia apa namanya benar-benar nge-push aliansinya Jerman ini supaya mundur agar Jerman ini nggak semuanya fokus di front barat ini. Kemudian serangan itu dimulai pada tanggal 1 Juli, pasukan Brigade Inggris ini mengepur pertahanan Jerman selama seminggu tanpa henti. Nah, pertempuran Somme ini juga
niatnya tuh 2 minggu doang. Jenderal Inggris juga niatnya cuman memukul mundur tentara Jerman. Cuman pertempuran ini ternyata terjadi dalam 5 bulan, dan bulan-bulan ini juga nggak lebih daripada pembantaian. Jadi para jenderal ini betul-betul mengirimkan gelombang demi gelombang strategi mereka menuju kematian yang nggak pasti. Di akhir pertempuran, kedua belah pihak secara keseluruhan telah kehilangan 900.000 prajuritnya. Dan untuk ini garis depan mana di front barat ini cuman bergeser cuman 11 kilometer ini nih. Yang putus-putus ini maju sedikit cuman segini. Para kemudian para strategi ini kayak ya kedua belah pihak rugi karena banyak tentaranya yang hilang. Oke, selanjutnya ada dampak apa sih yang disebabkan oleh Perang Dunia Satu? Yang pertama ada di bidang politik, yaitu timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Kayak tadi, Jerman, Jerman, Austria, dan Turki ini berubah menjadi republik. Terus wilayahnya juga dipersempit karena tadi kan wilayah aliansi ini bertanggung jawab uh, untuk perang ini gitu. Akhirnya Jerman dibagi wilayah-wilayahnya, Austria juga dibagi, Turki dibagi, dan juga itu menyebabkan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Yugoslavia, Finlandia, dan Cekoslovakia, dan yang lain. Kemudian Presiden Amerika Serikat ini ambil inisiatif untuk membuat Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Woodrow Wilson ini. Bapak Woodrow ini menciptakan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian di antara negara-negara di dunia. Kemudian juga munculnya timbul paham-paham politik seperti Nazi Adolf Hitler dari Jerman, lalu fasis oleh Benito Mussolini dari Italia, kemudian ada sosialisme komunisme oleh Vladimir Lenin dari Rusia, dan juga nasionalisme oleh Kemal Atatürk dari Turki. Lalu ada dampak yang di bidang ekonomi, yaitu yang pertama kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Lalu juga pusat kekuatan global ini mulai bergeser dari Inggris ke Amerika Serikat dan menjadi kreditur serta kekuatan industri terkemuka di dunia. Nah, karena dulu kekuatan finansial itu dipegang oleh UK atau Inggris, karena negara Eropa ini pecah belah finansialnya karena habis perang, akhirnya ekonomi ini pindah ke Amerika dan mereka menjadi negara adikuasa ekonomi pada saat itu dan juga sampai sekarang. Kemudian di bidang sosial ini mereka terdorong untuk berinovasi teknologi dalam bidang perang. Contohnya di Perang Dunia Kedua kita sudah mulai terlihat contoh-contoh penggunaan nuklir dalam perangnya. Kemudian juga mengubah peran wanita untuk mendukung upaya perang. Dulu wanita ini tidak boleh bekerja dan nggak boleh kerja. Semenjak Perang Dunia Satu selesai, ini banyak krisis SDM. Jadi wanita ini dibolehkan untuk kerja dan kebanyakan wanita itu dikirim sebagai tenaga kesehatan. Kemudian untuk di sektor seni, media dan informasi, Perang Dunia Satu ini meningkatkan kartun cetak yang dimana untuk sebagai propaganda militer untuk membantu warga sipil dan veteran untuk memproses kengerian perang ini. Nah, sedangkan apa sih dampak Perang Dunia Satu terhadap Indonesia? Untuk bidang sosial politik sendiri, Perang Dunia Satu ini meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Lalu untuk di bidang ekonomi, pelayaran dan komunikasi antara Indonesia dan Eropa ini terganggu oleh Perang Dunia Satu sehingga menghambat kegiatan ekspor dan impor komoditas dari Indonesia. Lalu anggaran belanja untuk kesehatan Indonesia juga dipangkas oleh Belanda, jadi menimbulkan kenaikan harga barang dan merosotnya kesejahteraan rakyat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau bagaimana? Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap kalian semua paham. Jadi sekarang Ibu ingin memberi tugas, yaitu buatlah rangkuman dari film atau buku yang memiliki latar belakang Perang Dunia Satu, kemudian simpulkan. Nah, sertakan judul film atau buku, boleh di print atau boleh kayak kalian tulis judulnya juga nggak apa-apa. Cuma di print judulnya atau film posternya itu lebih baik, biar dapat nilai tambahan. Nah, ini ditulis tangan dan dikumpulkan pakai folio ya, teman-teman. Deadline-nya 20 Juni 2023 atau minggu depan, dan minggu depan kita ke bagian kelas daring. Jadi Ibu tunggu untuk minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif di kelas saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman 12 1.